Allah menurunkan wahyunya, lirrijali nasibum mimma iktasabu walinisa'i nasibum mimma iktasabun. Bagi orang laki-laki mereka dapat bagian warisan. Walinisa, dan bagi perempuan mereka juga punya bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ya. Jadi mulai dari sini diawali pembagian tentang waris. Jadi hak kita, kewajiban kita terhadap anak-anak yatim, jangan sekali-kali kalian tuh mendekat-dekati hartanya anak yatim, artinya menzalimi anak yatim. Bahkan kewajiban kita terhadap anak yatim, mungkin keluarga kita sendiri, keponakan ataupun adik, bisa juga terjadi. Allah mengatur begini, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alalakum qiyaman. Ketika terjadi kematian dan di situ ada anak yatim, hartanya anak yatim jangan tergesa-gesa diberikan kepadanya. Hendaknya dikelola oleh walinya. Jadi bimbingan Al-Quran, kalau umpama pada keluarga kamu ada yang mati sedang meninggalkan anak-anak kecil, supaya hartanya itu dikelola oleh walinya. Mungkin walinya pamannya atau kakak yang tertua. Warzukuhum fiha, untuk membiayainya, untuk membiayai hidupnya. Wa qulul qawlan ma'rufa, dan kalau mereka itu minta, ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Ojo dumeh kowe iki sing ngatur, ya, sing ngatur iki adike njaluk bondone dhewe, adike mbok getaki. Utawa kadang ponakane, kowe iki nggak punya hak, itu miliknya dia. Ini sering juga terjadi. Adike yatim atau ponakane yatim, bondone sing ngopeni kowe, bener iki mbok atur, mbok kembangke. Memang perintahnya begitu, kau kembangkan. Ketika anak itu minta, kulo ucapkan ucapan yang baik, ucapan yang makruf, jangan dibentak. Wa bitalul yatama hatta idza balagun nikah. Kemudian anak yatim tersebut itu hendaknya juga dididik bekerja supaya bisa mandiri. Ketika dia itu sudah balik kemudian menginjak dewasa 17 tahun, waqtalul yatama, diuji anak tersebut sudahkah bisa mengelola harta. Kalau dia sudah bisa mengelola harta, serahkan hartanya kepadanya. Nah, kadang-kadang di lingkungan kita, kakange sing gede, Pak Lie, kakange ngopeni bondone cah yatim ki mung diopeni bondone, diopeni sampai cah yatim duwe anak, cek rung diwehne sing pemilike. Kowe rung iso nyambut gawe, sik tak openane engko malah gagal menyambut gawe. Ini kebanyakan begitu. Kuwi masya mono, kuwi jenenge jek cah yatim, bondone malati sian maksude. Jangan dikira, kadang-kadang wis sadurunge ditutup kata-kata ngene. Lek enek sing adike sapa sing ngomong ngono, enek nakone warisan, bocah nakone warisan, ora pantes nakone warisan. Lah padahal dhek sing ndekeme, lha ndekene ta. Ora pantes nakone ngomongane warisan. Tapi dhek sing ndekeme, ya. Itu sering juga terjadi seperti ini. Fa'in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amal. Kalau kamu sudah melihat anak yatim itu sudah bisa bekerja,
berikan. Dan ketika kita mengelola hartanya anak yatim, kuwi kelasnya sama duduk buruh loh. Betul-betul berkhidmah. Orang nek prosentase. Ini bukan, tidak ada prosentase, kamu hanya sekedar mengembangkan. Orang mbok hitung buruh, orang mbok hitung maro apa piye. Penak men maro. Itu enggak oleh maro. Tapi ning kene maro termasuk ke sapi. Bondone cah yatim mbok openi, mari ngono di maro apa piye modele. Kamu hanya hak untuk apa? Mengembangkan. Wala ta'kuluha israfa wa bidarun ayyakbal. Kemudian jangan sekali-kali hartanya anak yatim tersebut itu habis karena untuk membiayai, harus dikembangkan. Dan ketika kamu mengembangkan ini, famankan wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kamu orang kaya merawat itu, kamu hendaknya jangan sedikit pun mengambil. Tapi kalau kamu itu orang pas-pasan merawat itu, kamu boleh mengambil seperti ongkos kerja. Ora paruan, ongkos kerja. Wa man kana fariq wa man kana falyastafif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Boleh ikut makan hartanya anak yatim tapi dengan baik, dan orang sing ngawasi Gusti Allah langsung. Ini yadu amanah, kekuasaan, kepercayaan. Jadi bocah yatim ponakamu mbok bondone mbok kelola. Lek mau ngelola kuwi piye wis awakmu. Kuwi gumek sing ngawasi Gusti Allah nutok wis. Karena terserah imanmu sepiro. Fa idza tafa'tum ilaihim amalum fa'ashidu alaihim. Jadi ketika nanti sudah waktunya dikembalikan kepada pemiliknya anak yatim tadi, berikan tapi disaksikan sebaiknya. Wa kafa billahi syahida. Kewajiban kita kepada anak yatim seperti ini. Wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi perjanjian-perjanjian. Apakah perjanjian itu kita dengan Allah atau perjanjian kita hubungan sesama manusia? Baik perjanjian ini tertulis ataupun tidak tertulis, hubungan sosial itu namanya perjanjian juga. Perjanjian kita kepada Allah menjalankan perintah-perintahnya yang hablum minallah. Salat itu perjanjian. Wes mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mlebu Islam, wes janji kudu salat. Dan Rasul pun menjelaskan begitu. Jadi siapapun di antara kalian menjalankan salat, itu kalian sudah ada perjanjian dengan Allah yang gantinya dijamin surga. Dan siapapun di antara kalian yang tidak menjalankan salat, Allah tidak ada janji dengan kalian. Insya'a, kalau Allah menghendaki, Allah mengampun. Kalau Allah menghendaki, Allah juga tidak mengampun. Wong ra salat ki swarga apa neraka wallahu alam, bukan urusan kita, terserah Allah. Bisa juga Allah mengampun, bisa juga tidak. Tapi nek wong salat dijamin sudah. Karena apa? Ada perjanjian kita dengan Allah. Juga hubungan kita dengan sesama itu ada perjanjian. Tertulis ataupun tidak tertulis. Ada satu hadis
hadis begini, khamsun bi khamsin, 5 perkara akan menimbulkan dampak 5 perkara. Sebutkan satu saja. Mana qadaqamun al-ahda illa sallallahu alaihim aduwahum. Mana qadaqamun, sekelompok kaum tidak melanggar perjanjian kepada musuhnya, kepada temannya ataupun lawannya ataupun musuhnya sama, kecuali orang yang melanggar perjanjian itu akan dikalahkan. Pasti nanti yang kalah orang-orang yang melanggar perjanjian. Dan bahwa kita bernegara di Indonesia itu, negara Indonesia itu berdirinya atas dasar apa? Perjanjian, Pak. Perjanjian bersama. Sing ngedekne negara iki yo kabeh antar lintas umat beragama, lintas suku yang berbeda, madeglah Indonesia. Dasarnya apa? Perjanjian. Loh, dalam perjanjian undang-undang dasar iki engko sapa sing kalah? Sing kalah wong sing wani nglanggar janji. Kudune awake dhewe dadi wong cerdas, wong pinter. Wong cerdas, wong pinter sing tanggap dengan butir-butir perjanjian. Kadang-kadang awake dhewe wis masa bodoh, nggak mikir negara, butir-butir perjanjian dirusak, awake dhewe menenge ya dedel awake dhewe. Kudu dituntut. Orang-orang yang merusak butir-butir perjanjian, ngerusak negara, kuwi kudu mbok tuntut. Lek mbok tuntut kowe engko menang. Janjine Rasul sudah jelas kok. Orang-orang yang melanggar perjanjian itu dia nanti mesti kalah. Lah kadang-kadang mergo ora mbok tuntut. Wis jenenge dimpoki ngono ki, ora mergo anu. Kowe petung jual beli apa-apa. Kowe kok sampai melanggar perjanjian, kowe kok mesti kalah. Ya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Perjanjian itu nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Juga perjanjian yang paling kokoh, yang paling berat itu apa? Nikah. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu nikah itu perjanjian yang berat. Nikah itu perjanjian yang berat yang harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Kalau kita kerjakan sebaik-baiknya, keberkahan yang melimpah. Tapi kalau nggak mengerjakan sebaik-baiknya, keberkahan gunung. Kenapa saya katakan keberkahan gunung? Karena di dalam Al-Quran itu kata-kata mitsaqan ghalidha itu ada 3. Mitsaqan ghalidha yang Allah sebutkan kepada para nabi untuk menyampaikan risalah itu dengan mitsaqan ghalidha. Yang kedua, rumah tangga itu dikatakan juga mitsaqan ghalidha. Yang ketiga, kaum Bani Israel itu mitsaqan ghalidha. Orang Bani Israel dulu, orang Bani Israel itu ya, ketika mereka itu tidak mau menerima Taurat, Allah mengancam, wa idna taqna jabala fawqahum ka'annahu zullatu wa zannu annahu waqi'un bihim. Gunung tulisannya di atas mereka, nek dhuwur koyok mendung. Diancam, kalau kamu tidak mau menerima kitab Taurat ini, gunung tulisannya akan dijatuhkan. Akhirnya mereka mau menerima. Dari kejadian ini para ulama menyimpulkan, wong sing ning Quran kok nek kata mitsaqan ghalidha kok mbok terjang, kowe kok rasane kaya keblekan gunung. Jadi orang yang tidak komitmen dalam ikatan perkawinan, kuwi rasane kaya keblekan gunung. Dan sebenarnya iki penak
perkawinan tuh betul misakon goli itu. Lek dinyanyi jane podo penake. Podo penake piye? Podo penake. Wong lanang kuwi punya tanggung jawab yang berat. Ya. Punya tanggung jawab yang berat. Ngomahi, nyandangi, makani, wis apa butuhe wong lanang. Cuma duwe senjata pamungkas sitok, wong wedok wajib manut karo wong lanang. Iki senjatane mek sitok. Ini misakon goli itu. Jadi sampai gini, saya katakan enak. Kewajiban orang wedok enggak punya kewajiban sama sekali. Tapi mereka berbuat bertindak menolong kita. Kuwi lho fitrah, Pak. Bojomu mbok nggone tok aja mbah-mbah. Aja masak. Wis meneng ya ora sapatan. Ora betah bojomu kira-kira. Lihat wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim, penuhi timbangan kalian, penuhi takaran kalian. Nek dagang dipenuhi timbangane, lek nangket dipenuhi. Lumrah terus pundi? Kowe nek adol ngono kae. Lek kulak, lele ke kulak nimbange 3 kental atau sak kental sak timbangan. Kuwi repaksine kan panggah enek. Iku ya kowe kudu paham. Engko aku apa nglayani iki ukuran. Jangan memang sengaja, betul sengaja untuk dikorupsi itu jangan. Iku lumrah. Nek lumrah apa adanya, antara baik dan mustari, penjual dan pembeli itu saling memahami, itu apa namanya, ini halal. Lek iku enggak lumrah, contohnya bakul gerame, yaitu berat itu. Gerame kayak nimbange karo banyu. Nah, terus pokoknya berbagai cara mereka tuh pintar. Lele juga sebenarnya pintar, tapi ya gitulah. Jadi tentang ukuran timbangan dan takaran. Lebih jauh lagi, sebenarnya perintah ukuran timbangan takaran itu, ini undang-undang pemerintah. Itu harus undang-undang, harus ditegakkan juga di pasar-pasar. Juga seharusnya namanya undang-undang timbangan dan takaran itu sebenarnya semuanya ada ukuran, semuanya ada timbangan sesuai dengan kelas masing-masing. Contoh, gaji pegawai, gaji karyawan iku ya kudu enek takerane, enek timbangane sesuai dengan seberapa pekerjaannya dan seberapa sulitnya karo ijazah opo, itu namanya takeran. Dokter ki sekolah yang ngel, ilmune yo larang, gajine gede pas. Sing ruwet iki DPR lho. DPR kan ruwet to, wonge goblok. Pandilalah kono terus dadi ngono. Gajine sakmono sik ngentet sik akeh. Kan repot ya. DPR modalnya kasar. Yang paling berat lagi, sehingga enek takerane, tidak ada takaran, tidak ada timbangan, niku gajine biduan. Iku enek takerane, iku kudu ditaker. Artinya kalau semuanya tuh ditakar sesuai dengan ukuran, ini nanti nggak gampang krisis. Yang penyebab krisis itu, terjadinya krisis itu karena apa toh?
kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gaji menimbulkan krisis. Njajal sing bagian dhuwur iku gajine ora usah dicuwurne titik ae. Ya orang itu kan rada dindakne lah. Terus gaji-gaji sing gak resmi-resmi termasuk gajine biduan, gajine pura sak sebagainya. Kuwi kudu enak ukurane, aja gak enak ukurane. Diundang-undangkan. Kuwi diundang-undang. Iku gak menimbulkan kesenjangan. Lu tanggamu iki sing sekolahe dhuwur, sekolahe dhuwur ya wis nyambut gawe pegawai. Tapi gajine mek gedene 5 juta 7 juta. Sing sandinge jadi penyanyi wah jadi kayak pirang tahun kan jauh terjadi kesenjangan ini merusak. Jadi diatur oleh Al-Quran wazinu bil qistasil mustaqim. Jadi diawali dari wa'auful kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dipenuhi kalau nimbang naker dan hendaknya semuanya itu ada ukuran dan takaran. Jadi kuwabeh kudu ana ukurane takerane. Sing ruwet neh ngene, sing ruwet neh. Ngomong siapa yang punya hak untuk dapat gaji dari pemerintah? Siapa orang yang berhak untuk mendapatkan gaji pemerintah? Kalau kita bicara secara fikih, yang punya hak untuk dapat gaji dari pemerintah itu diantaranya adalah semua orang yang terkait untuk membangun negeri, menciptakan peradaban, itu berhak. Jadi kalau nenggaknya fikih termasuk orang yang berhak untuk fidyah murtazikoh, orang yang punya hak mendapatkan gaji. Lain negara niki wis mapan, imam masjid, wong hafal Quran, guru ngaji, kuwi kudu ya pegawai ya asline. Tapi justru lek dipegawaikan ngono kuwi malah dadine enggak tepat. Tapi jane berhak. Mereka berhak. Jadi duitnya negara itu karena apa? Orang-orang ini orang yang ikut membangun negeri, membangun bangsa. Jadi kiai ini membangun bangsa. Nah, tapi dilalah ora usah dianu malah rezekine saka Gusti Allah malah jembat. Kira-kira digaji kira-kira malah ruwet. Contone guru-guru ngaji ning kutha kae enek apa jenenge tunjangan ngono kuwi malih curang kok. Iki majelis taklim malih curang. Biyen ora enek gaji ora curang. Cuma gaji siswane 30 diakokne 150, gurune 5 diakokne gurune 15. Lah iki ngaji malah digawe curang. Mergo enek gaji, lah kan malah ruwet malah. Ora enek gaji malah aman. Wala taqfu ma laysa laka bi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu mas'ula. Jangan sekali ikut-ikutan perkara yang kamu enggak ngerti. Jangan suka ikut-ikutan perkara yang kamu gak ngerti. Kalau gak ngerti semeneng aja melok-melok. La takun amiatan in ahsana sa'asatu. Kamu jangan menjadi orang yang ikut-ikutan. Nek wong ngapi aku melok api, aku wong ruwet aku melok ruwet. Jangan. Lek ra ilmu ora usah melok-melok. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Mata, telinga, hati akan dimintai pertanggungan jawab. Potensi manusia itu nenggene hati, nenggene mata, nenggene kuping. Jadi fungsikan telinga untuk betul-betul memasukkan memori-memori kebajikan dengan dihafal dengan hati, mata juga demikian. Ya.
Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan taqduwal jibala tula. Jangan sekali-kali kalian tuh jalan kemana-mana dengan angkuh dan sombong. Sing mbok sombong ke opo? Jangan sekali-kali kalian tuh jalan di muka bumi ini angkuh dan sombong. Bumi yang kau injak tuh benci dengan kalian kalau kau sombong. Ya. Innaka lan tahriqal arda wa lan tabluwal jibala tula. Kamu itu enggak bisa menembus bumi dan kamu enggak bisa sebesar gunung. Artinya kamu itu makhluk yang lemah. Kamu dulu itu bermula dari sperma, nanti habis menjadi bangkai. Ning diapikmu iki. Awal mula kita kan sperma, nanti berakhir jadi bangkai. Sebelum akhir jadi bangkai loh. Wong wis umure tuwek wis ngono kae. Ya. Kullu dzalika kana sayyi'u inda rabbika makruha. Kullu dzalika itu jumlahnya pesan apa? Ada 24 pesan. Mulai dari wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, itu ada 24 pesan. Semuanya pesan-pesan ini ketika kau langgar itu sesuatu yang Allah benci. Maka lakukan pesan-pesan ini semua. Dzalika mimma auha ilaika rabbuk. Semuanya pesan 24 ini sesuatu yang diwahyukan Allah kepada kalian. Ini banyak mengandung hikmah. Kandungan pesan-pesan ini banyak hikmah. Jadi mulai wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain, berbakti kedua orang tua, menyambung sanak saudara, kemudian mengelola harta yang baik, jangan makan hartanya anak yatim dan seterusnya tuh. Jangan melakukan medit, jangan terlalu lober, jangan melakukan memubadirkan harta. Ya, ini penuh dengan hikmah. Jadi ketika kita jalankan pesan-pesan ini, baik di hadapan Allah juga baik di hadapan manusia, urip wajar, pantes disawang wong, dan ini di hadapan Allah kita juga menjadi orang yang baik. Maka kemarin saya katakan ukuran soleh itu demikian ini, ukuran soleh itu, ukuran soleh yang ada di dalam bab ini. Masih ada bab yang lain, ya, apa? Kewajiban kita dengan lingkungan. Ini kan tidak disebutkan di sini. Kewajiban kepada lingkungan kita, kewajiban kita di negeri ini, kewajiban kita sampai seperti ini, kewajiban kita dengan lingkungan. Bahwa kita hendaknya menciptakan lingkungan yang harmonis. Insan manusia itu maknanya makhluk yang harmonis. Maka kita dengan lingkungan alam, tetangga manusia harus lakukan kehidupan yang harmonis. Jangan suka melakukan kerusakan lingkungan, menjaga air, menjaga pepohonan, menjaga binatang, menjaga fasilitas-fasilitas umum. Yang digambarkan Rasul, ada satu hadis di mana Rasul melihat seseorang itu di surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu pernah menebang pohon sing mangklung ning dalan, mengganggu lalu lintas, ditebang, dibersihkan. Itu dijamin surga orang ini. Ini artinya mafhumnya hadis apa? Menjaga lingkungan. Fasilitas umum itu dijaga. Juga termasuk menjaga lingkungan tentang masalah tanaman. Rasul menekankan kepada kita, siapapun orang yang menanam pohon, pohon tersebut itu dimakan binatang, burung, ataupun dicuri orang, kutibat lahu sedekah, tercatat pahala sedekah. Tercatat pahala sedekah. Iki jogelo, we nandur wit-witan kok bek nandur ora panen belah, tebang.
Lah kowe sapa ngerti kowe oleh ganjaran sing gak ketok kaya asale nang neraka mergo wit iki kowe terangkat ke surga, siapa tahu. Wis bene. Apa meneh kowe gak nandur sing nandur mbahmu. Tandurane mbahmu iki lek urung penting tenan aja ditebang. Buahnya itu jadi jariah, ya. Ya. Mulakno ning Lirboyo kae wit klopo ning tengah-tengah jaman biyen kan iki bangunan-bangunan enggak ditebang. Sakno sing nandur jariah mbah dia. Ya. Dijaga. Wala taj'al mungkin sampai sekian ya. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ditanyakan, monggo, atau yang perlu dibahas, monggo. Menyangkut hak dan kewajiban tamu dan yang punya rumah di awal tadi. Ini sebutkan bahwa salah satu haknya tamu adalah untuk mendapatkan fasilitas UPN selama 3 hari. Karena hak bahasa jenengan tadi itu boleh minta ketika tidak segera muncul. Misal kok sampai jam 09.00 enak sarapan ini. Ini kaitan dengan soal hubungan kode etik sebagai seorang tamu. Hak ya, tetapi menyangkut soal kode etik kadang kita agak susah untuk menyampaikan. Jadi nek ngomong wau ini kan kita kan tidak bicara akhlak, kita bicara hak dan kewajiban. Kewajibane sohibul bait, nek enek tamu kuwi dan gupuh suguh, itu kewajibannya. Hak tamu dia punya hak untuk makan, itu haknya tamu. Nah, kemudian haknya tamu ketika kirandang metu suguhan, dia punya hak juga untuk nuntut. Itu ngomong haknya begitu, dia punya hak untuk nuntut ini. Ya, karena tamu gitu. Ya, jadi ada kisah begini. Ini nek sunnah Rasul ya. Dulu Rasul itu pernah kedatangan tamu. Kalau Rasul itu nggak ada, Rasul itu datang kepada istri satunya, enak panganan apa? Yang adanya air, enak apa hanya kurma, dan itu. Kemudian Rasul itu ngomong kepada para sahabat di pasar nih, hei Kang, aku enak tamu, sopo sing gelem nyuguh